Dari Geraha Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi awal bulan tapi di akhir pekan 1 Agustus 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Semangat selalu, itu yang saya harapkan. Dan apapun yang menjadi aktivitas pagi hari ini bisa membawa sukacita tersendiri bagi kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali program Bincang Pagi mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ada Bapak Dwi Indarto Hutomo atau saya biasa panggil Pak Anto. Beliau guru agama di beberapa sekolah. Selamat pagi Pak Anto. Selamat pagi. Apa kabar Pak Anto? Puji Tuhan, sehat Ibu. Puji Tuhan. Masih tetap mengajar ya? Masih masuk. Ini nanti ya masuk lagi. Ini nanti masuk lagi. Nggak libur? Kalau SD Sabtu masih masuk. SD jadi Sabtu mengajar. Oke. Kalau SMP Senin sampai Jumat. Oke. Gimana Pak rasanya ngajar online? Ya ada suka ada duka. Tapi paling enggak maksudnya ya Tuhan berkati dengan kita walaupun dalam masa pandemik tapi masih dapat mengajar ya, dapat mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan. Yeah. Gitu. Pak Anto kan ngajar di sekolah negeri ya? Ya, sekolah negeri. Ada kesulitan dari muridnya Pak untuk mengikuti daring? Kesulitannya kebanyakan ya karena jaringan ya. Kan nggak punya kuota gitu? Kuota kadang-kadang walaupun punya tapi gangguan sinyal. Seperti kemarin ada maintenance entah karena listriknya atau entah karena wifi ataupun data. Jadi akhirnya ya koneksi itu yang kadang-kadang menghambat. Tapi tetap kita punya cara dengan istilahnya ya ada beberapa yang kita cuma bukan streaming tetapi ada lewat ketikan atau ya WA itu sangat membantu sekarang. Kan nggak semua secara kalau di sekolah negeri tidak semua anak itu punya HP atau bisa beli kuota gitu keluarganya. Pak, bagaimana kalau itu terjadi? Ya kalau kita itu enggak paksakan ya kepada mereka. Kadang mereka menunggu orang tua pulang kerja dulu, malam baru mereka. Nah begitu, bagaimana kalau itu? Jadi ya kita guru harus standby 24 jam. Makanya bagi saya tambah mengajar online maksudnya dalam masa pandemik ini malah harus aktif terus 24 jam HP sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik. Entah dengan siswa maupun dengan orang tua. Oke. Loh berarti kalau orang tuanya baru pulang itu baru bisa belajar ngubungi Bapak langsung gitu? Iya, biasa kita janjian juga. Atau mereka kirim tugasnya baru malam gitu. Nah, baru kita koreksi itu. Aduh. Ini memang masa yang baru ya. Tantangan juga di dunia pendidikan gitu. Iya, kalau boleh milih Bapak suka daring atau luring? Suka offline atau online? Semuanya suka, istilahnya karena kita kan perlu belajar juga. Masa-masanya ya ini menjadi suatu tantangan tersendiri karena memang ya kita tidak tahu apa maksud Tuhan ya. Dunia terus berkembang, dunia terus maju, ya perubahan itu terus ada. Walaupun nanti ini mungkin ada tatap muka sudah mulai ya. Nanti ini sudah. Kapan Mbak rencana? Rencana mungkin antara Agustus September. Pokoknya dalam tahun ini. Ada sudah beberapa percontohan untuk sekolah negeri yang tengah kota yang akan ada di Surabaya. Proses di Surabaya proses yang SMP. Ya kemarin guru-guru juga sempat rapat, maksudnya kepala sekolah untuk membuat protokol, maksudnya bagaimana ketentuannya ketika nantinya diizinkan untuk mulai masuk untuk yang siswa SMP. Karena juga kasihan kadang siswa tidak ada wifi, akhirnya walaupun pemerintah kota rencananya mengadakan RW ya, RW tapi kan akhirnya kumpul di situ juga. Nah itu juga physical masalah. Distancing nggak terjadi. Iya, jadi lebih baik di sekolah atau misalkan itu ya. Makanya ini menjadi suatu masih wacana untuk apakah bisa gitu ya. Tapi dengan batasan-batasan, istilahnya berapa muridnya, dibatasi kelasnya, jangan dimulai waktunya. SMP dulu ya. SMP atau SMA Pak? SMP nih. Kalau saya kan pemerintah kota kan mengurus yang SMP. Kalau untuk SMA kan SMK provinsi Jadi yang saya tahu itu. SD belum ya? SD belum dulu sepertinya ya. Oke, baik. Ini tantangan ke depan buat setiap kita yang punya anak-anak yang masih sekolah ya. Tidak mudah memang, tetapi bagaimana kita belajar untuk menjadi pribadi yang tangguh. Itu topik yang ingin diperbincangkan oleh Pak Anto pagi hari ini. Kenapa Pak tertarik dengan topik ini? Ya akhir-akhir ini ya kita juga tidak tahu ya, maksudnya banyakkan orang itu
banyak tekanan ya, bukan hanya sekedar karena takut istilahnya, karena kita tidak tahu penyakit ini kan tidak bisa terlihat ya virus ini ya. Ada efek yang lainnya, maksudnya ketika ada pengurangan tenaga kerja, itu banyak orang tua ataupun juga orang-orang yang mengalami masalah seperti itu, atau ketika kita berada di rumah karena sering di rumah terjadi gesekan. Nah itu juga kan saya sempat baca artikel juga sebelum masa pandemik di Indonesia ini, maksudnya masuk virus itu kok angka perceraian di China sana kok meningkat itu juga. Nah ini ada masalah apa gitu ya. Jadi banyak sekali anak-anak ini juga mungkin karena kurang perhatian ya, karena juga orang tua sibuk fokus untuk bekerja, sedangkan anak-anak ini pun juga sekarang terbatas di dalam kita mendidik, karena pendidikan bukan hanya sekedar tugas ya, tetapi ada pembentukan karakter, kita bisa tatap muka, kita bisa istilahnya mengenal ya pribadi lepas pribadi. Kalau secara daring ini kan susah kesulitan ya, hanya kita ya memang kita kan nggak ketemu langsung gitu ya. Kalau untuk siswa yang lama sih tak masalah, tetapi untuk siswa yang baru ini kan kita belum kenal sama sekali. Nah itu yang menjadi kendala. Makanya saya di sini juga belajar untuk kita sama-sama beradaptasi dengan baik, dan kita dapat dikuatkan dengan firman Tuhan untuk kita dapat mengenal Tuhan dan dapatkan anugerah menjadi pribadi yang tangguh dalam kondisi apapun. Tetap mengandalkan Tuhan dan bukan mencari jalan yang istilahnya akhirnya kita jalan pintas untuk akhirnya kita menyerah dari segala tantangan situasi atau ujian yang kita hadapi yang berat ini. Ngomong-ngomong, saya ingat nih Pak Anto katanya akhir-akhir ini sedang concern pelayanan di bidang musik keroncong. Iya. Itu gimana? Itu sebelum pandemi ya? Atau sesudah? Sebenarnya teman-teman sebelum pandemi itu mereka sudah merintis ya, karena kebutuhan, maksudnya ada beberapa teman yang rindu untuk melayani di musik penjangkauan ini, musik outreach keroncong, karena keroncong ini juga kan istilahnya ya menjadi budaya ya, istilahnya warisan yang saat ini mungkin sudah mulai beberapa punah, gereja tidak mengaktifkan ya, khususnya kalau kami dari gereja GKJW itu kan ada musik-musik yang tradisional itu, seperti itu. Itu dikembangkan ya. Musik rakyat ya istilahnya, dan bisa menjangkau banyak. Itu sih kerinduan, dan memang ada talenta-talentanya. Ada talenta harus dikembangkan. Itu kalau dengar musik keroncong itu alat. Konotasinya orang yang sudah old gitu. Enggak juga ya, masih muda-muda ya. Udah. Dan anak-anak sekarang kayak anak SMP kalau sekolah mereka lebih bawa gitar kecil kan gitu. Nah, itu kan ukulele itu kan jadi mereka kan praktis ya. Untuk bisa menjadi itu sisi lain juga bisa menjadi saluran supaya kita dapat mengekspresikan talenta juga. Istilahnya kita enggak tertekan, istilahnya bisa mengekspresikan talenta dan tekanan yang ada sehingga bisa refresh ya. Apakah ketika kita mengekspresikan dengan musik yang kita sukai salah satunya ya, itu juga bisa menopang kita untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh, Pak? Bisa. Jadi musik itu peranannya juga sangat besar ya. Karena Pak Anto ini ngajar musik juga ya, Pak ya? Guru musik bukan? Bukan guru musik, saya alumni mahasiswa musik dan masih melanjutkan lagi. Jadi saya karena online ini, maksudnya karena daring ya, saya pun juga ada kesempatan untuk kuliah online juga akhirnya. Jadi selain saya mengajar online, saya juga belajar online. Ya. Belajar itu tidak ada berhentinya. Jadi ada kesempatan ya saya pergunakan dengan baik. Pak, tadi di awal kita juga katakan bahwa situasi yang semuanya harus serba online atau daring itu bagi yang tidak terbiasa sangat tersiksa. Tapi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan hal ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melihat yang pertama ya kebutuhan ya. Karena kebutuhan dalam pengertian kalau saya sebagai guru kan mau tidak mau saya harus mengetahui kondisi anak didik saya, karena Tuhan sudah panggil saya menjadi pengajar dan diberikan tanggung jawab untuk mendidik mereka. Saya harus paling tidak melakukan suatu pengajaran yang baik, yang juga akhirnya anak didik saya ini paling tidak mereka ketika
ada masa saya mengajar mereka, saya dapat menanamkan benih firman Tuhan, saya dapat membentuk mereka supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Itu menjadi kebutuhan saya, dan akhirnya saya mau tidak mau, karena kita tidak bisa bertemu, ya saya harus belajar untuk teknologi yang ada. Jadi kita ada tim guru juga membuat video. Akhirnya kita ketika mereka yang tidak bisa belajar atau tidak bisa streaming atau kebatasan internet, nah, mereka bisa sesekali bisa download ya dari channel YouTube itu mereka bisa belajar mandiri. Sekarang kan fasilitas begitu banyak. Pemerintah juga fasilitasi kok. Jadi bukan hanya sekedar dari sekolah-sekolah, tetapi juga misalkan kalau yang tidak bisa ada dari televisi ya. Dari televisi mereka belajar. TVRI itu juga sudah dari program. Kalau mungkin radio saya kurang berikutnya tahu. radio ya Iya, kayaknya. bisa. Ya radio bisa. Itu kan jadi. tidak pakai kuota. Iya. Nah, itu bisa seperti dulu ya belajarnya. Kembali ke zaman dulu. Kan firman Tuhan bilang apa yang sudah pernah ada akan ada kembali, apa yang sudah pernah dibuat akan dibuat kembali. Jadi sebenarnya tidak ada yang baru ya, itu circle. Tinggal perkembangannya ada tambahannya. Ada sedikit tambahan-tambahan begitu ya. Oke, Pak, menghadapi masa-masa yang banyak orang, bukan hanya masa pandemi saja ya. Kadang-kadang kan tantangan itu datang tanpa kita minta. Penderitaan mungkin, pergumulan. Nah, bagaimana tadi Bapak katakan harus beradaptasi dalam segala situasi nih, mau senang, mau susah, mau situasinya seperti apapun, kita tetap harus bisa beradaptasi. Itu bagi orang yang mudah beradaptasi mudah, Pak. Tapi ada orang tuh yang susah sekali untuk sesuatu yang baru begitu loh. Sehingga akhirnya banyak orang stres, marah-marah sendiri, komplain kanan kiri dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang seperti ini? Nah, kalau dengan orang-orang seperti ini ya, kita sebagai manusia itu Tuhan berikan suatu dasar ya, untuk kita itu punya suatu ketahanan ya. Untuk ketahanan kita bisa, kalau dikatakan memang ada orang yang susah beradaptasi, tetapi karena orang itu akan dipaksa, jadi dia pasti akan bisa. Jadi kata dipaksa itu tidak selalu buruk ya? Iya. Paksaan itu memang akan membuat orang itu akan bisa melakukan hal itu ya, mau tidak mau seperti itu. Nah, masalahnya kalau ada orang-orang yang stres, tertekan atau seperti itu, nah itu kalau kita sebagai orang percaya, orang beriman, dan kita juga gereja ya yang dipanggil untuk melayani seperti itu ya, kita harus terbuka. Makanya komunikasi itu juga penting. Kita bisa terbuka, sharing ya, kita bisa berkomunikasi, kita juga ada seorang pendeta, ada hamba Tuhan, atau ada rekan kerja yang kita bisa saling tukar pendapat, pikiran, sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita tidak boleh istilahnya tanggung sendiri. Tuhan itu sudah menyediakan kok. Kebutuhan dasar manusia itu kan apa? Komunikasi itu juga menjadi sesuatu. Manusia ini dibentuk ya secara individu iya, tetapi secara sosial kita juga iya. Dan Tuhan sudah bentuk kita dalam keluarga-keluarga. Nah, oleh karena itu keluarga ini juga menjadi sesuatu yang penting. Nah, gereja juga, saya sebagai guru, kita juga sama menjadi seorang istilahnya yang dipanggil Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, di tengah komunitas kita, sehingga kita bisa bukan hanya melayani Tuhan terus seperti yang harus di gereja gitu, enggak. Melayani Tuhan juga ya seperti yang Ibu Wahyu tadi katakan, ternyata ada orang yang tidak bisa beradaptasi, akhirnya mereka tertekan. Nah, ketika kita bisa tahu seperti itu, kita bisa lebih cepat ya, lebih cepat kita menolong mereka, lebih cepat untuk kita bisa berkomunikasi, dan kita bisa menjadi teman, konselor ya istilahnya, seperti itu bagi mereka. Jadi Tuhan pasti sediakan ya, Tuhan pasti buka jalan untuk ketika kita menghadapi tantangan ini, kita tidak sendiri. Tapi ada wadah-wadah, ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu kalau dalam kacamata kita sebagai orang percaya ya. Karena Tuhan juga pakai seperti itu. Atau bahkan kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita bisa menjadi berkat bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Caranya? Itu tadi, ketika ada orang yang mengalami kejadian-kejadian seperti itu, mereka tidak percaya Tuhan, mereka menghadapi namanya tantangan hidup yang berat, dan mereka mau mengakhiri hidup mereka, kita bisa ingatkan mereka, kita bisa tolong mereka, doakan mereka. Ya, dari cara-cara seperti itu mereka akan melihat, loh, saya kok itu ya
ada orang yang memperhatikan saya, walaupun cuma sekedar telepon, Ya. tanya kabar, Ya, walaupun ya, tidak tatap muka, tetapi ketika kita tanyakan bagaimana kabarnya seperti itu, akhirnya Itu seperti diperhatikan ya? Iya, diperhatikan. Itu kebutuhan dasar manusia. Itu hal yang sederhana sekali dan semua orang Sederhana. bisa harusnya Iya, ya. harusnya. Say hello ya Iya. lewat WhatsApp atau SMS atau telepon begitu ya. Jadi Oke. seperti itu. Jadi bukan hanya kita berhenti beradaptasi, bisa beradaptasi dalam segala situasi, tetapi harus jadi berkat. Nah, kalau ngomong harus jadi berkat itu berarti kan kapasitas kita harus besar. Orang berpikir begini, Pak, saya nggak pinter doa, Pak, saya malu, Pak, saya nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Selalu ada banyak alasan untuk menjadi berkat, Pak. Atau bahkan mungkin orang berpikir itu akan jadi berkat kalau kita bisa bagi-bagi sembako, Pak, atau bagi-bagi uang begitu. Padahal source-nya tidak ada begitu. Orang berpikir terlalu melit jauh gitu, Pak. Iya. Padahal tidak harus seperti itu ya. Sederhana sekali tadi contoh yang diberikan oleh Pak Anton. Iya, itu kan hal yang dasar. Kalau nanti kita, setiap manusia kan Tuhan berkati masing-masing ya. Ya. Kita sebagai perantara kita bisa jadi saluran. Ada orang yang diberkati mau berbagi, kita bisa salurkan. Jadi kita bisa menjadi berkat dengan kondisi apapun. Ya. Oke. Kekasih Tuhan, mungkin Anda bertanya-tanya, terus kalau saya mau jadi berkat, saya ini nggak bisa, Pak, ngomong, saya nggak pinter, nggak punya kapasitas berdoa, itu malu saya, Pak, dan lain sebagainya. Apa yang bisa Anda kerjakan di masa-masa seperti ini agar Anda menjadi pribadi yang tangguh dan juga menjadi berkat buat orang lain? Masih ada beberapa hal yang akan kami perbincangkan berkaitan dengan hal itu, dan tentu saja kekasih Tuhan bisa bergabung bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Teleponnya 031 504 6000, SMS WA 0813 330 60.000. Kami kembali sesaat lagi.